Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kertas kerja. Jadi, saya harapkan semoga semoga penjelasan saya untuk materi ini dapat membantu bagi adik-adik yang duduk di bangku SMA ataupun SMK yang sedang mempelajari kertas kerja. Semoga aja apa yang saya jelaskan ini mudah dipahami ya. Baiklah, sedikit saya jelaskan mengenai kertas kerja, yang mana kertas kerja ini disebut juga dengan neraca lajur ya, atau dalam bahasa Inggrisnya worksheet. Nah, kertas kerja ini bukanlah suatu laporan keuangan, tapi dapat dalam membantu pembuatan laporan keuangan. Untuk kertas kerja yang akan saya jelaskan ini adalah kertas kerja yang terdiri dari 10 kolom. Ya, kertas kerja itu kan ada yang 12 kolom dan ada yang 10 kolom. Jadi yang saya jelaskan kertas kerja yang 10 kolom, yang mana komponennya ada kolom neraca saldo, ada kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laporan laba rugi, dan kolom neraca. Nah, kalau yang membedakannya dengan kolom neraca lajur 12 kolom adalah laporan perubahan modal ya. Tapi di yang 10 kolom itu tidak ada dibuat laporan perubahan modalnya. Oke. Nah, bisa dilihat ini adalah kertas kerja Mitra Solution untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Mungkin adik-adik bingung, atau mungkin ada teman-teman yang bingung dalam mengerjakan atau menyelesaikan kertas kerja ini seperti apa sih? Kenapa bisa ada seperti ini? Kenapa bisa ada angka-angkanya seperti ini? Bagaimana proses pemindahannya dari neraca saldo, penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, dan lanjut ke laporan laba rugi dan neraca. Baiklah, sebelum saya jelaskan bagaimana bisa prosesnya menjadi suatu lembar kerja yang seperti ini, saya akan membaginya menjadi 4 tabel ya. Yang pertama, tabel yang belum ada penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi di sini yang masih terisi kolomnya adalah kolom neraca saldo. Oke. Nah, kemudian tabel yang kedua, kolom yang sudah berisi ya, atau sudah dikerjakan neraca saldo, kemudian penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang ketiga, semuanya sudah terisi ya, baik yang laporan laba rugi maupun neraca. Ini sudah lengkap. Dan yang keempat ini kita bisa lihat dalam laporan terakhirnya ya, laba bersihnya, apakah mengalami laba atau rugi. Nah, kebetulan untuk materi yang saya ajarkan, untuk kertas kerja yang saya ajarkan pada hari ini, kondisi perusahaannya atau Mitra Solutions mengalami laba ya sebesar 7.205. Ini saya jelaskan dalam angka ribuan saja biar lebih mudah aja. Oke, yang pertama saya jelaskan dari kolom yang pertama, kolom yang masih berisi neraca saldo. Nah, untuk mengerjakan neraca saldo, saya rasa sudah bisa dari mana asalnya, bagaimana mengerjakannya, itu sudah dipelajari pada bab sebelum mempelajari materi kertas kerja. Begitu juga dengan penyesuaian, itu juga sudah dipelajari sebelum mempelajari materi kertas kerja.
Nah, jadi ceritanya kalau dalam kertas kerja ini neraca saldo sudah diketahui ya, neraca saldo sudah diketahui, ini angkanya sudah tertulis langsung di dalam lembar kerja ini. Begitu juga dengan penyesuaian. Kita langsung lanjut ke kolom kedua. Nah, ini dia. Mitra Solutions kertas kerja untuk yang berakhir 31 Desember 2019. Jadi neraca saldo dan kolom yang neraca saldo dan kolom penyesuaian itu sebelumnya sudah kita ketahui ya, nominalnya atau saldonya. Ya, contohnya. Nah, contohnya ini adalah kas sebesar 2065. Kita lihat di kolom penyesuaian. Untuk kolom penyesuaian, untuk akun kasnya tidak ada penyesuaian. Jadi untuk di neraca saldo setelah penyesuaian kita mengerjakan atau kita pindahkan tetap sebesar 2065. Oke. Kita lanjut ke akun piutang usaha ya. Dalam neraca saldonya piutang usahanya 2020, tapi dalam kolom penyesuaian ada penyesuaian untuk akun piutang usaha sebesar 500. Nah, untuk mengerjakan di neraca saldo setelah penyesuaiannya, caranya kita harus menjumlahkan 2020 dan 500. Kenapa? Karena posisinya sama-sama di debit. Ya. Kalau posisi sama-sama di debit seperti ini untuk akun aktiva, karena piutang termasuk akun aktiva, posisi debit di penyesuaian ataupun neraca saldo itu dijumlahkan. Jadi 2250 tambah 500 sebesar 2270 ya. Kita lanjut, selanjutnya adalah untuk akun perlengkapan. Nah, untuk akun perlengkapan saldo pada neraca saldonya sebanyak 2000 ya. Sedangkan dalam kolom penyesuaian untuk perlengkapan itu disesuaikan sebesar 1240. Oke. Kalau seperti ini soalnya, kalau soalnya bentuknya seperti ini ya, yang satu di debit, yang satu di kredit. Nah, perlengkapan ini masuk ke dalam kelompok aktiva. Dalam neraca saldo letaknya di debit, sedangkan penyesuaiannya di kredit, berarti ada pengurangan. Ada pengurangan perlengkapan sebesar 1240. Jadi 2000 dikurang 1240, maka kita buat di neraca saldo setelah penyesuaiannya 760 dengan posisinya di debit. Untuk asuransi dibayar di muka. Oke. Asuransi dibayar di muka sebesar 2400. Dan ada penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka sebesar 100. Berarti kalau seperti ini berarti sudah ada beban asuransinya. Ya, makanya asuransi dibayar di muka berkurang 100 di sini. Berarti ada beban asuransi. Nah, seperti tadi sama dengan perlengkapan, kalau posisinya di debit dalam neraca saldo sedangkan penyesuaian di kredit berarti ada pengurangan, maka 2400 dikurang 100. Hasilnya adalah untuk asuransi dibayar di muka 2300 pada neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Kita lanjut. Ini saya tandain dulu. Ini saya tandain yang sudah saya jelaskan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke akun tanah. Untuk akun tanah masuk kelompok aktiva. Ya, dalam neraca saldo sebesar Rp20.000. Dan untuk kolom penyesuaian, akun tanah ini tidak ada penyesuaian.
Maka dalam neraca saldo setelah penyesuaian tetap 20.000. Oke, kita lanjut peralatan kantor. 1.800 dalam neraca saldo, di kolom penyesuaiannya kosong. Jadi neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 1.800 di debit. Kemudian kita lanjut untuk kolom utang usaha. Untuk utang usaha ini masuk ke dalam kelompok pasifa ya, atau kewajiban, yang mana kalau kelompok pasifa saldo normalnya itu dikredit ya. Contohnya untuk utang usaha. Untuk utang usaha di sini dalam neraca saldo sebesar 900. Untuk kolom penyesuaian, utang usaha tidak ada penyesuaiannya ya. Tapi maka kalau sudah seperti ini, untuk neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 900 dikredit. Karena dalam neraca saldonya ini 900 ketika kita kerjakan ke. Oke, kita lanjut untuk sewa diterima di muka. Pada neraca saldo sebesar 360 dan pada penyesuaiannya di debit 120. Maka untuk neraca saldo setelah penyesuaiannya kita kurangkan ya, 360 dikurang 120, hasilnya 240 kita letakkan di kredit sebesar 240. Lanjut kita ke modal Kris Klar. Modal Kris Klar sebesar 25.000 pada neraca saldo. Nah, untuk penyesuaian akun modal tidak ada penyesuaian, jadi tetap 25.000 pada neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, kita lanjutkan ke penarikan Kris Klar. Berarti ini sama juga dengan Prive ya. Yang mana Prive ini adalah untuk penarikan untuk kepentingan pribadi. Nah, penarikan Kris Klar di sini sebesar 4.000 dan tidak ada penyesuaian untuk akun penarikan Kris Klar. Maka neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 4.000. Lanjut ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 16.340. Kemudian penyesuaian 500. Oke, berarti di sini ada penambahan pendapatan. Maka ya, untuk neraca saldo setelah penyesuaiannya kita jumlahkan 16.340 ditambah 500 sebesar 16.000, hasilnya 16.840 dikredit. Oke, untuk beban upah, sewa, utilitas, perlengkapan atau rupa-rupa ini masuk ke dalam akun aktiva. Nah, untuk akun beban kita lihat ya, salah satu untuk akun beban upah, beban ini termasuk ke dalam akun aktiva, jadi neraca saldonya di debit. Nah, untuk beban upah sebesar 4.275. Ya, sorry ya, ini ada yang salah, saya tulis, saya ketik maksudnya. Untuk beban upah ini sebenarnya 4.250. Yes, 4.275 ya. 4.275. 4 beban upah 4.275. Kemudian ada penyesuaian 250 untuk beban upah. Nah, untuk beban upah penyesuaian di debit
250, maka jumlahkan dengan neraca saldo 4275, hasilnya adalah 4525. Kita buat dalam neraca saldo setelah penyesuaiannya di debit, karena untuk beban upah ini saldo normalnya letaknya di debit. Untuk beban sewa 1.600 ya, di neraca saldo penyesuaian tidak ada penyesuaian, maka dalam neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 1.600. Untuk beban utilitas, yang mana beban utilitas ini adalah beban air, telepon, dan listrik. Nah, untuk beban utilitas di debit 985 pada neraca saldo dan tidak ada penyesuaian. Nah, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 985. Lanjut ke beban perlengkapan sebesar 800 ya. Kemudian ada penyesuaian untuk beban perlengkapan sebesar 1.240. Berarti ada yang sudah terpakai sebesar 1.240 namun tidak tercatat sebelumnya. Jadi di sini sudah disesuaikan, ternyata sebesar 1.240 untuk beban perlengkapannya. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaiannya ini kita jumlahkan. 1.240 tambah 800 hasilnya 2040. Oke, kita lanjut ke beban rupa-rupa. Beban rupa-rupa sebesar 455, neraca penyesuaiannya kosong, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya 455. Lanjut lagi ya. Di bawahnya ada beban asuransi, pendapatan sewa, utang pajak, dan beban penyusutan maupun akumulasi penyusutan. Nah, untuk beban asuransi sebesar 100 ya, di beban asuransi 100. Biasanya kenapa bisa ada penambahan akun di bawah ini ya? Ini bisa terjadi karena adanya jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian ataupun penyesuaian akun itu akan menimbulkan, bisa saja menyebabkan adanya penambahan akun ya. Dalam hal ini yang bertambah akunnya adalah beban asuransi, pendapatan sewa, utang pajak, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Nah, untuk beban asuransi sebesar 100 ini didapat dari pengaruh dari akun asuransi dibayar di muka ya. Beban asuransi sebesar 100 pada penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 100 ya. Kemudian untuk pendapatan sewa 120 ini diperoleh dari atau dipengaruhi dari sewa diterima di muka sebesar 120. Nah, untuk neraca saldo penyesuaiannya setelah penyesuaiannya tetap 120 pada kredit. Kemudian utang pajak sebesar 150 ya. Bentar, ini kayaknya ada kesalahan nih. Oke, untuk beban pajak, untuk utang pajak ya sebesar 250. Maka pada neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 250 ya. Kemudian ada beban penyusutan. Ini ada perbaikan. Ini bukan utang pajak ya, tapi utang upah. Nah, utang upah itu berarti disebabkan karena adanya upah atau gaji yang belum dibayarkan, namun dalam pencatatan itu sudah dikeluarkan sebagai beban upah. Nah, karena belum diterima oleh penerima upah ataupun penerima gaji dalam catatan laporan keuangan,
dibuat sebagai utang upah. Nah, utang upahnya di sini sebesar 250 ya untuk penyesuaian. Maka dalam neraca saldo setelah penyesuaiannya kita buat 250. Ini dia hasilnya ya. Lanjut ke beban penyusutan. Untuk beban penyusutan di debit 50 pada penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 50 ya untuk beban penyusutan. Kemudian akumulasi penyusutan sebanyak 50. Untuk akumulasi penyusutan 50 dikredit pada kolom penyesuaian, maka di neraca saldo tetap 50 di posisinya di debit. Kita lihat jumlah debit dan kredit pada kolom penyesuaian. Di sini balance 2260 dan 2260 juga di baik di debit ataupun kredit. Kemudian pada neraca saldo setelah penyesuaian jumlah debit maupun kredit jumlahnya sebanyak 43.400. Kalau posisi antara debit dan kredit, baik itu pada penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian, kalau tidak balance berarti ada kesalahan dalam pencatatannya. Oke, setelah kita selesai mengerjakan neraca saldo setelah penyesuaian, kita lanjut ke laporan laba rugi dan laporan neraca. Untuk akun laporan laba rugi, memuat akun-akun sementara atau yang disebut dengan temporary akun ya. Nah, apa saja akun-akun sementara itu? Ada pendapatan jasa, kemudian beban ya. Kita masukkan semua beban, baik beban asuransi. Ini adalah masuk ke dalam laporan laba rugi. Ini akun-akun yang masuk dalam laporan laba rugi ya. Pendapatan, beban operasional. Di sini ada beban upah, sewa, utilitas, perlengkapan, rupa-rupa. Kemudian ada beban asuransi. Kemudian ada beban penyusutan. Lanjut, terus ada pendapatan sewa. Ini untuk memudahkan apa-apa saja yang termasuk dalam kolom laporan laba rugi. Ingat aja akun pendapatan ya, baik itu pendapatan jasa maupun pendapatan sewa dan beban-beban operasional. Nah, misalnya dalam materi ini beban upah, sewa, utilitas, perlengkapan, rupa-rupa, asuransi dan penyusutan ya. Nah, bagaimana pengerjaannya? Kita lihat pendapatan jasa kita pindahkan ke dari neraca saldo setelah penyesuaian ya, untuk pemindahannya. Dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 16.840 kita pindahkan ke laporan laba rugi ya, di kredit. Kemudian untuk beban upah, sewa, utilitas, perlengkapan, rupa-rupa, asuransi, penyusutan, beban asuransi dan beban penyusutan kita pindahkan ke laporan laba rugi sesuai dengan posisinya ya, di debit. Kita buat seperti ini. Ini dia yang sudah dipindahkan. Nah, setelah kita pindahkan akun laporan laba rugi kita lanjut ke kolom neraca atau laporan neraca. Nah, untuk laporan neraca ini memuat akun-akun nominal, yang mana akun-akun nominal itu di sini adalah kas, piutang, perlengkapan, asuransi sampai penarikan ya. Ini masuk dalam akun nominal.
Oh ya, untuk memposting akun nominal ke neraca itu dimulai dari neraca saldo. Nah, untuk akun nominal yang lainnya ada utang pajak. Ini pendapatan sewa masuk ke akun sementara. Kemudian ada utang pajak, ini masuk ke dalam akun nominal. Akumulasi penyusutan masuk juga ke akun nominal. Ya, apa-apa saja untuk akun nominal untuk diingat itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang sewa, utang usaha, sewa diterima di muka, modal, penarikan atau prive, kemudian utang pajak dan akumulasi penyusutan. Nah, ini dia yang saya tandai dengan warna kuning. Sekarang kita buat jumlahnya ya. Untuk penjumlahannya kita lihat di tabel terakhir. Oke, kita lihat untuk kolom laporan laba rugi. Di sini jumlah pendapatan ya yang tidak tertulis di kredit jumlahnya Rp16.960, sedangkan jumlah beban operasionalnya jumlahnya adalah 9.575. Jadi kita lihat dalam laporan laba rugi ini jumlah pendapatan sebesar 16.960, sedangkan jumlah beban operasional 9.755. Maka kalau kondisinya pendapatan lebih besar daripada beban operasional, perusahaan mengalami laba. Ini dia laba bersihnya. Sebesar 7.205. Nah, kalau kita jumlahkan debit dan kreditnya di sini 16.960, debit dan kredit sama-sama balance ya, 16.960. Kita lanjut ke neraca. Untuk neraca, kalau jumlah aktiva tetapnya lebih besar, sejalan juga dengan laporan laba rugi ya, jumlah aktiva tetap lebih besar yang diperoleh saldonya daripada jumlah pasiva. Maksud saya tadi bukan aktiva tetap tapi aktiva lebih besar dari jumlah pasiva, perusahaan mengalami mengalami laba. Labanya sebesar 7.205. Oke, kita lihat jumlah saldo pada neraca dan kredit untuk debit dan kreditnya sama-sama 33.645. Baiklah, saya ulangi lagi ya sebelum saya akhiri. Untuk pengerjaan laporan laba rugi ya, untuk kolom laporan laba rugi maupun neraca itu dipindahkan dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian, bukan dari kolom neraca saldo dan penyesuaian ya, dilanjutkan dari neraca saldo setelah penyesuaian dilanjutkan ke laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, untuk laporan laba rugi itu saya ulangi lagi terdiri dari akun-akun sementara, yang mana akun sementara itu pendapatan dan beban-beban operasional. Sedangkan neraca terdiri dari akun nominal, yang mana akun nominal itu contohnya adalah aktiva tetap dan aktiva tetap dan pasiva ya.
penjelasan saya untuk materi kertas kerja Mitra Solution. Semoga apa yang saya jelaskan tadi mudah dipahami oleh adik-adik ataupun teman-teman yang sedang mencari bagaimana pengerjaan kertas kerja ataupun neraca lajur. Terima kasih.